Harley melihat jelas niat membunuh yang tidak disembunyikan di mata Andi Rewa. Seketika hatinya diliputi ketakutan yang luar biasa. Dengan bunyi plop, dia langsung berlutut di tanah sambil membenturkan kepalanya ke lantai dan memohon dengan suara parau penuh air mata, "Tuan Andi, aku masih muda dan bodoh. Aku hanya terbawa emosi sesaat. Aku mohon, demi nama baik keluarga Winata, dan bagaimanapun juga adalah keluarga Indonesia terbesar kedua di Amerika, ampunilah aku kali ini. Berapapun uang yang kau mau, sebutkan saja nominalnya. Ayahku pasti akan memenuhinya." Andi Rewa tidak ingin meladeni Harley, jadi dia berkata dengan suara dingin, "Harley, kau benar-benar mengira uang itu adalah segalanya? Kakek buyutmu sehebat itu pun tetap tidak bisa mempertahankan posisinya sebagai kepala keluarga, bukan? Biarkan aku katakan padamu, meskipun seluruh harta keluarga Winata ditukar untuk menyelamatkan nyawamu, aku tetap tidak akan setuju. Orang dewasa harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Bukan hanya kau, bahkan ayah dan kakekmu pun harus menanggung akibat dari perbuatanmu. Karena pepatah kuno mengatakan, kalau anak tidak diajari dengan benar, itu adalah kesalahan ayahnya." Harley spontan membalas dengan nada penuh tekanan, "Apa kau tidak takut? Keluarga Winata akan membalas dendam. Ayah dan kakekku, kalau mereka tahu kau yang membunuhku, mereka pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Winata untuk membalaskan kematianku." Andi Rewa tertawa dingin. "Ayah dan kakekmu? Biar ku jelaskan. Kakek buyutmu Noah Winata dan sepupu perempuanmu Camilla Winata sekarang sedang dilindungi oleh orang-orangku. Aku bukan hanya akan menyelesaikanmu, tapi juga ayah dan kakekmu. Kalau suatu saat kakek buyutmu kembali ke Amerika, apakah menurutmu dia akan membiarkan mereka berdua hidup? Kalau dia berani membiarkan mereka lolos, aku yang tidak akan membiarkannya hidup." Mendengar itu, Harley sangat ketakutan. Dia sama sekali tidak menyangka kalau kakek buyut yang selama ini kakeknya cari-cari dengan segala cara, serta sepupu perempuannya ternyata ada di tangan Andi. Saat ini akhirnya dia sadar siapa sebenarnya Andi Rewa. Awalnya dia mengira Andi Rewa adalah serigala buas yang menyerbu ke keluarga Winata untuk menggigit sekali lalu pergi. Namun kini dia baru tahu, sebenarnya Andi Rewa adalah pemburu bersenjata, dan di matanya, keluarga Winata hanyalah anjing kampung yang menunggu untuk ditembak. Saat itu juga, dia benar-benar panik. Sambil menangis dia berkata, "Tuan Andi, aku mohon ampuni aku. Apapun syaratmu, aku akan memaksa ayah dan kakekku untuk menyetujuinya. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk hidup." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Tidak perlu memohon ampun. Lebih baik hemat tenagamu dan pikirkan bagaimana kau akan mati." Harley yang ketakutan luar biasa masih ingin terus memohon agar Andi mau mengampuninya. Tetapi Andi Rewa tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Dia berbalik dan berkata pada Wan Pojun dan Hattori Kazuo, "Wan Pojun, Hattori, kalian berdua ikut aku. Aku ada tugas untuk kalian." Keduanya langsung menjawab dengan hormat dan bersiap mengikuti Andi Rewa ke lantai atas. Sementara Harley, seperti orang gila, terus-menerus membenturkan kepalanya ke lantai sambil memohon, "Tuan Andi, ampunilah aku. Tuan Andi, Tuan Andi." Andi Rewa tidak menggubrisnya. Dia langsung membawa kedua orang itu menuju lantai 1. Wan Pojun berkata, "Tuan Andi, di lantai 1 ada ruang tamu. Mari kita ke sana." Andi Rewa mengangguk dan mengikuti Wan Pojun ke ruang tamu. Hattori Kazuo juga masuk dengan tubuh gemetar. Kedua tangannya meremas-remas di dada karena gugup luar biasa. Andi Rewa memandang keduanya dan berkata, "Sekarang aku ingin memperbesar masalah ini. Karena sudah naik panggung,
dan sandiwaranya juga sudah dimulai. Kalau acaranya sepi, maka itu tidak layak disebut tampil di panggung besar seperti New York ini. Wan Po Jun bertanya dengan hormat, "Tuan Andi, apa rencanamu?" Andi Rewa tersenyum. "Aku menyuruh Hattori Kazuo memotong kedua telinga Harley. Tujuannya agar keluarga Winata benar-benar terpancing. Sekalian saja, kita buat kasus penculikan dengan tebusan tertinggi dalam sejarah New York." Setelah itu dia menoleh pada Hattori Kazuo dan berkata sambil tersenyum, "Karena telinga Harley kau yang potong, sekalian saja kau juga yang mengantarnya ke keluarga Winata. Katakan pada mereka, kalau mau Harley tetap hidup, siapkan uang tebusan 200 miliar dolar Amerika Serikat dan harus dibayar menggunakan mata uang kripto terenkripsi. Kalau tidak, siapkan diri untuk mengurus jenazahnya." Hattori Kazuo langsung lemas dan berseru, "Apa, Tuan Andi? Dengan kekuatan keluarga Winata, klan ninja Fuji kami bisa saja dimusnahkan." Andi Rewa tertawa ringan dan berkata, "Tenang saja, baik Rubin Winata maupun Daniel Winata tidak akan punya kesempatan ke Jepang untuk membalas dendam kepada ninja Fuji. Setelah urusan ini selesai, keduanya akan tamat ketika Noah Winata kembali berkuasa. Klan ninja Fuji bukan lagi musuh keluarga Winata, melainkan penyelamat." Lalu Andi Rewa menambahkan, "Hattori Kazuo, semua hal punya dua sisi. Bagaimana keluarga Winata memperlakukan ninja Fuji, itu tergantung siapa yang duduk di kursi kepala keluarga. Kau paham maksudku?" Hattori Kazuo langsung merasa semangatnya bangkit. Dia bukan orang bodoh, jadi tentu saja dia bisa menangkap maksud Andi Rewa. Seketika mentalnya berubah 180 derajat. Sebelumnya, dia sangat takut klan ninja Fuji akan dibalas oleh keluarga Winata hingga dimusnahkan. Tapi kini dia justru sangat bersemangat dan langsung berkata, "Tuan Andi, apapun perintahmu, silakan beritahu. Aku pasti akan menjalankan sepenuh hati dan totalitas." Andi Rewa mengangguk puas dan tersenyum. "Bagus, kau cukup tahu diri." Setelah itu Andi Rewa pun menyampaikan detail tugasnya kepada Hattori Kazuo. Meskipun sedikit gugup saat mendengarnya, Hattori Kazuo tetap menjawab tanpa ragu, "Tuan Andi, tenang saja. Aku pasti akan menyelesaikan tugas ini." Andi Rewa mengangguk ringan dan berkata pada Wan Po Jun, "Wan Po Jun, aku akan segera kembali ke Providence. Urusan di sini, kau bantu selesaikan semua bersama Hattori Kazuo. Besok, aku akan datang lagi." Wan Po Jun menjawab hormat, "Baik, Tuan Andi." Beberapa menit kemudian, helikopter lepas landas dari halaman villa besar itu, langsung menuju Providence. Pada saat yang sama, jumlah orang yang mencari keberadaan Harley di seluruh New York sudah mencapai puluhan ribu. Namun meskipun begitu banyak orang mengerahkan segala upaya mencari petunjuk, tetap saja tidak ada hasilnya. Truk sampah yang keluar dari Hotel Wang Fu seolah menghilang tanpa jejak. Tidak ditemukan satupun jejak keberadaannya. Semakin lama tidak ada kabar, semakin keluarga Winata pun menjadi panik. Selama ini Daniel memang keras terhadap anaknya Rubin, tetapi dia sangat memanjakan cucunya Harley. Kini Harley diculik dan belum ada kabar sama sekali. Dia pun memanggil Rubin ke ruang kerjanya dan bertanya dengan suara keras, "Apa yang kau lakukan? Sudah selama ini, kenapa belum ada satupun informasi?" Rubin juga kebingungan. Dia berkata spontan, "Ayah, para ninja Jepang itu seperti menghilang ke udara. Tidak ada satupun petunjuk dari mereka." Daniel bertanya dengan nada dingin, "Sudah tahu dari klan mana para ninja itu?" Rubin menghela nafas, "Belum. Data imigrasi sudah ditarik, tetapi jumlahnya terlalu banyak dan masih disaring. Yang lebih parah lagi, mereka semua bisa menyamar
dan punya banyak identitas. Sekalipun kita temukan di data imigrasi, belum tentu itu identitas asli mereka. Daniel kembali bertanya, sampai sekarang, apakah belum ada orang yang menghubungimu? Secara logika, kalau mereka menculik Harley, pasti sekarang saatnya menuntut tebusan, bukan? Rubin menggeleng. Sampai sekarang belum ada yang menghubungiku. Baru saja dia selesai bicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia menunduk dan melihat. Itu adalah SMS dari nomor yang tidak dikenal. Pesan teks itu berbunyi, "Kalau kau ingin tahu keberadaan putramu, berkendaralah ke Brooklyn." Brooklyn dulunya merupakan kawasan kumuh paling terkenal di New York. Kini, meski lingkungannya sudah agak membaik, namun secara keseluruhan tetap menjadi distrik paling kacau dan dengan tingkat keamanan terburuk di New York, terutama di wilayah Brooklyn Utara. Tempat ini praktis menjadi sumber rekrutan terbaik dan terbanyak bagi berbagai geng besar di New York. Banyak pemuda di sini baru berusia 12 atau 13 tahun, tetapi sudah membawa pistol dan berjalan dengan gaya di jalanan. Bisa dikatakan sudah memasuki masa pelatihan prajurit geng. Begitu menginjak usia 14 atau 15 tahun, mereka sudah mahir dalam mabuk, berjudi, berzinah, mencuri, merampok, dan segala macam kejahatan lainnya. Tempat seperti ini memiliki tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Di jalanan, kalau kita memilih 10 pria muda secara acak-acak, mungkin 9 di antaranya membawa senjata. Sehari-hari, jangankan orang biasa, bahkan polisi pun enggan berpatroli di kawasan ini. Hattori Kazuo memilih tempat ini untuk mengatur pertemuan dengan Rubin, sesuai dengan instruksi Andi Rewa. Ketika Rubin menerima pesan itu, dia langsung berkata dengan panik, "Ayah, seseorang mengirimi aku pesan singkat. Katanya, kalau aku ingin tahu keberadaan Harley, aku harus pergi ke Brooklyn." Mendengar itu, Daniel menepuk meja dengan keras dan berkata marah, "Cepat pergi. Suruh orang segera bersiap dan segera berikan nomor ponsel itu ke tim intelijen. Perintahkan mereka untuk langsung melacak lokasinya." Rubin tertegun sejenak, lalu bertanya, "Ayah, aku yang harus pergi?" Daniel membentak, "Pertanyaan bodoh. Kalau bukan kau, lalu apakah aku yang harus pergi?" Rubin menjawab gugup, "Keamanan di Brooklyn sangat buruk. Aku khawatir ini hanya jebakan." Daniel mengibaskan tangannya dan berkata, "Tidak perlu khawatir. Kau cukup pergi saja. Bawa para ahli bela diri bersamamu dan tambahkan 2 tim pengawal yang melindungimu diam-diam. Dalam kondisi seperti ini, bahkan pasukan khusus pun tidak mungkin bisa menculikmu." Melihat ayahnya bersikeras, Rubin pun tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan meminta alamat lengkapnya." Sambil mengirimkan nomor tersebut ke tim intelijen keluarga Winata, dia membalas pesan itu, "Di mana aku bisa bertemu denganmu?" Namun, setelah dikirim, tidak ada balasan sama sekali. Tidak lama kemudian, tim intelijen melaporkan kalau ponsel tersebut sudah dalam keadaan mati dan tidak bisa dilacak lokasinya. Melihat ini, Rubin sadar kalau lawannya adalah seorang yang sangat berpengalaman. Hatinya pun semakin tidak tenang. Namun Daniel tidak memberinya kesempatan untuk ragu. Dia berkata, "Kalau pihak sana bisa menculik Harley, sudah jelas mereka bukan penjahat biasa. Kemungkinan besar mereka sudah mengawasi kita sejak lama. Kau cukup pergi ke Brooklyn, dan aku yakin begitu kau tiba di sana, mereka akan menghubungimu lagi." Rubin tidak berani membantah. Meskipun cemas terhadap keselamatan putranya, tetapi di dalam hatinya dia lebih berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan uang atau kekuatan orang-orang keluarga Winata, dan bukannya harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Namun saat ini dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti instruksi ayahnya
dan mulai menyiapkan orang-orang untuk berangkat. Tidak lama kemudian, 3 iring-iringan mobil keluar dari kediaman keluarga Winata secara bergiliran. 2 di antaranya berisi pengawal-pengawal keluarga Winata. Begitu keluar dari villa, mereka langsung menyebar dan menyamar. Mereka punya 2 tugas utama. Pertama, melindungi iring-iringan Rubin secara diam-diam. Kedua, bersiap menindaklanjuti informasi dari tim intelijen. Begitu ponsel target menyala dan lokasi ditemukan, mereka harus segera menguasai orang tersebut. Sementara itu, iring-iringan utama Rubin terdiri dari 3 mobil Rolls-Royce anti peluru di depan dan 3 SUV Cadillac anti peluru berukuran besar di belakang. Rubin sendiri tidak duduk di dalam Rolls-Royce, melainkan memilih duduk di SUV Cadillac yang berada di tengah-tengah barisan belakang. Menurutnya, kalau pihak lawan memang ingin mencelakainya, mereka pasti mengira dirinya berada di Rolls-Royce bagian tengah. Dengan demikian, kalau terjadi sesuatu, mobil Rolls-Royce itulah yang akan menjadi sasaran utama dan peluang keselamatannya pun akan menjadi lebih besar. Meski begitu, saat kendaraan mulai memasuki kawasan Brooklyn, Rubin tetap tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. Ada satu hukum universal seperti hukum gravitasi, yaitu semakin kaya seseorang, semakin takut dia mati. Rubin tentu tidak terkecuali. Meskipun dia adalah putra sulung keluarga Winata dan pewaris utama posisi kepala keluarga saat ini, tetap saja dia merasa cemas saat berada di tempat seperti ini. Lagi pula di kawasan ini, kasus orang yang mati ditembak hanya karena iPhone bukanlah hal yang langka. Ketika iring-iringan mobil Rubin memasuki Brooklyn, mereka memang langsung menarik perhatian banyak pemuda jalanan. Di Brooklyn, hanya bos geng yang mampu membeli Rolls-Royce. Namun plat nomor mobil bos-bos ini sudah dikenal luas oleh anggota geng lokal. Jadi, mereka tahu bahwa kendaraan-kendaraan ini jelas bukan milik orang lokal. Beberapa anggota geng pun mulai tergoda. Namun, setelah melihat iring-iringan ini terdiri dari 6 mobil, mereka pun urung bertindak dan hanya bisa memandang dengan penuh harap. Saat itu juga, Rubin menerima SMS baru. Kali ini dari nomor lain dengan isi pesan, "Datanglah ke Wharton Motel di Brooklyn Utara." Motel atau penginapan pinggir jalan adalah jenis hotel paling murah dan rendah kualitas di Amerika. Tempat ini memiliki kamar paling jelek, lokasi paling buruk, manajemen paling longgar, dan tingkat keamanan paling rendah. Menginap di motel tidak memerlukan identitas apapun. Cukup parkir di tempat. Parkir di depan, masuk dan bayar tunai ke pemilik motel, lalu langsung mendapatkan kunci kamar. Tidak perlu menunjukkan dokumen apapun. Pemilik motel juga menganut prinsip, semakin sedikit urusan semakin baik. Jadi, mereka hanya mengurus uang sewa dan tidak peduli siapa yang menginap. Bahkan tidak ingin melihat wajah tamunya terlalu lama agar tidak tertimpa masalah. Karena itu, tempat seperti ini dipenuhi oleh buronan, pelanggan prostitusi, dan pecandu narkoba. Rubin tidak menyangka lawan memilih tempat seperti ini untuk pertemuan. Dia langsung mengirimkan nomor baru itu ke tim intelijen, berharap mereka bisa melacaknya. Namun, tim intelijen segera melaporkan kalau nomor itu kembali dalam keadaan mati. Karena nomor itu baru, maka mereka tidak punya waktu untuk melacak sebelumnya dan pelacakan pun kembali gagal. Kegagalan pelacakan berarti Rubin tidak punya pilihan lain selain mengikuti instruksi untuk menuju motel tersebut. Walaupun dia sangat tidak rela, tetap saja dia harus memaksakan diri untuk pergi.
Motel tersebut terletak di perbatasan Brooklyn Utara. Begitu iring-iringan tiba di depan motel, mereka langsung melihat setidaknya 7 atau 8 wanita berpakaian minim berdiri di depan. Begitu melihat mobil yang dikendarai oleh pria, mereka segera melambaikan tangan, dan para pengemudi laki-laki pun langsung berhenti, menurunkan kaca dan melakukan negosiasi singkat. Isi negosiasi itu tidak lain adalah soal layanan apa yang ditawarkan dan berapa bayaran yang diminta. Kalau sepakat, wanita itu akan masuk ke kursi penumpang depan dan langsung masuk kamar motel bersama pria itu untuk menyelesaikan transaksi kotor. Melihat lingkungan di sekelilingnya, Rubin tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya dan mengerutkan dahinya dalam-dalam. Beberapa PSK jalanan itu juga melihat iring-iringan mobil Robin. Beberapa dari mereka menyadari bahwa dengan hanya tarif beberapa puluh dolar, mereka tidak mungkin bisa menarik perhatian pemilik Rolls-Royce. Namun ada juga wanita yang sudah terlalu banyak memakai narkoba. Dengan percaya diri tinggi menghampiri Rolls-Royce dan mengetuk jendelanya sambil menggoda. Meski mereka mengetuk berkali-kali, para sopir Rolls-Royce tetap tidak membuka jendela. Akhirnya, para wanita itu berjalan ke belakang, mengetuk satu persatu pintu, hingga sampai ke mobil tempat Rubin berada. Rubin memandangi para wanita itu dari balik kaca. Mereka kurus kering, giginya rusak, bahkan beberapa di antaranya kehilangan gigi, padahal masih muda. Pemandangan ini membuatnya seolah melihat hantu, dan dia memaki dengan jijik, "Apa-apaan ini? Mereka semua seperti kotoran. Usir mereka, suruh mereka menjauh dari mobilku." Pengawal di kursi depan menoleh dan menjelaskan, "Tuan Rubin, beginilah para wanita di sini. Tidak usah diladeni. Kalau kaca tidak dibuka, mereka sendiri yang akan pergi." Kemudian pengawal tersebut menambahkan, "Tuan, lihat, banyak jarum suntik bekas di pinggir jalan. Itu semua bekas pakai wanita-wanita itu. Mereka semua pecandu narkoba. Setiap hari, mereka hidup dari hasil prostitusi untuk membeli narkoba. Banyak dari mereka mengidap AIDS. Demi keamanan, sebaiknya jangan buka jendela." Rubin merasa mual dan dia memaki lagi, "Brengsek, benar-benar menjijikkan." Untungnya para wanita itu tidak memaksa. Begitu tidak mendapat respons, mereka kembali ke pinggir jalan dan mencari target lain. Saat itu ponsel Rubin kembali berbunyi. Dia buru-buru melihatnya dan ternyata lagi-lagi sebuah SMS dari nomor baru. Isinya berbunyi, "Lihat wanita pirang di pinggir jalan yang kehilangan 2 gigi depan? Turunlah, dekati dia. Masukkan $1.000 ke kerah bajunya. Dia akan memberimu sesuatu. Orang-orangku mengawasimu. Jangan coba-coba, macam-macam, atau kau boleh siap-siap mengurus jenazah anakmu." Rubin menerima pesan tersebut. Lalu dia kembali menatap beberapa wanita di pinggir jalan. Saat itu, barulah dia sadar bahwa wanita berambut pirang yang ompong 2 gigi depannya adalah wanita yang tadi mengetuk jendela mobilnya dan sempat membuatnya terkejut. Begitu teringat bahwa wanita itu mungkin mengidap AIDS, dia langsung merasa mual dan hampir muntah. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang misterius yang menculik putranya akan menyuruhnya menyelipkan uang ke dalam kerah pakaian wanita itu. Dia tidak tahan untuk tidak mengumpat. Ini benar-benar keterlaluan. Kalau memang ada sesuatu yang ingin diberikan padaku, kenapa tidak langsung diserahkan saja? Salah satu pengawal tidak tahan bertanya, "Tuan Rubin, apakah pihak sana mengirim pesan lagi?" Rubin menatap wanita di luar jendela dengan jijik dan berkata, "Dia menyuruhku menyelipkan
$1.000 ke arah wanita itu untuk ditukar dengan sesuatu. Ini sungguh keterlaluan. Pengawal itu segera berkata, "Tuan Rubin, beri aku saja, biarkan aku saja yang pergi. Orang itu pasti sudah memberitahu wanita itu. Siapapun yang menyelipkan $1.000, maka barang itu harus diberikan. Wanita itu pasti tidak tahu siapa kau. Jadi siapapun yang menyelipkan uangnya tidak akan masalah." Rubin langsung berkata, "Tidak bisa. Mereka pasti mengawasi dari tempat tersembunyi. Kalau aku mencoba bermain curang, mereka bisa saja menyakiti Harley." Pengawal berkata dengan cemas, "Tapi Tuan juga tidak bisa pergi sendiri. Bagaimana kalau wanita itu seorang pembunuh atau membawa bom? Kami tidak bisa menjamin keselamatan Tuan." Rubin langsung panik. Kalau ini jebakan dan dia turun dari mobil, bisa saja nyawanya melayang. Namun, dia juga paham betul kalau dia tidak menuruti perintah ini, nyawa putranya bisa terancam. Selain itu, kalau dia menolak, ayahnya pasti akan sangat kecewa. Daniel Winata, ayahnya adalah orang yang tegas dan kejam, sangat tidak suka pada orang penakut dan lemah. Apalagi Rubin bukan anak tunggal, dua adiknya terus mengincar posisi kepala keluarga. Kalau kali ini dia mengecewakan sang ayah, peluangnya menjadi pewaris keluarga Winata bisa merosot drastis. Setelah berpikir matang, akhirnya dia memutuskan untuk mengambil risiko. Dia lalu menelpon ayahnya. Begitu tersambung, Daniel langsung bertanya, "Rubin, bagaimana situasinya?" Rubin menjelaskan semuanya dan dengan suara seolah siap mati bertarung. "Ayah, kalau aku sampai celaka, tolong pastikan Harley bisa diselamatkan." Daniel mendengus dingin dan berkata, "Tenang saja, dia tidak mungkin membunuhmu." Rubin terkejut dan bertanya, "Kenapa ayah begitu yakin?" Daniel menjawab dengan dingin, "Dia menculik Harley lalu menghubungimu. Itu artinya dia mengincar uang. Kalau dia membunuhmu, untuk apa dia repot-repot? Membunuhmu hanya akan menghancurkan reputasinya di depan kita. Kalau dia membunuhmu, lalu masih mencoba menukar Harley dengan uang tebusan, aku tidak akan memberikan 1 sen pun. Jadi, kau bisa tenang dan ikuti saja instruksinya." Rubin pun menjadi agak pemalu. Awalnya dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan loyalitasnya pada sang ayah, tetapi malah dianggap bodoh karena tidak bisa membaca situasi. Dengan kesal, dia berkata, "Baiklah ayah, aku akan lihat apa yang sebenarnya mereka rencanakan." Feng berseru, "Cepatlah pergi. Kalau ada kabar, beritahu aku secepatnya." Robin menutup telepon. Dia meminta pengawal menyiapkan beberapa dolar tunai. Menyiapkan $1.000 tunai. Dia menggenggamnya, menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Buka pintunya." Salah satu pengawal berkata dengan cemas, "Tuan Rubin, terlalu berbahaya kalau Tuan langsung turun. Biar aku periksa wanita itu dulu." Rubin menggeleng, "Tidak perlu. Ayahnya saja sudah berkata begitu. Kalau dia masih bersikap ragu, ayahnya pasti semakin kecewa." Dengan terpaksa, dia pun membuka pintu dan berjalan menuju wanita berambut pirang itu. Beberapa wanita di pinggir jalan terkejut saat melihat seorang pria paruh-baya turun dari mobil Cadillac dan langsung berjalan ke arah mereka. Mereka pun langsung menggoda dan bermanuver untuk menarik perhatian pria itu. Rubin merasa semakin mual melihat tingkah mereka. Namun dia tidak punya pilihan lain
dan memaksa diri untuk mendekati wanita berambut pirang itu. Lalu menyelipkan uang $1.000 ke dalam kerah bajunya.